di sana itu 10% fisik, 90% mental. Coach Rahmat, tadi ada pertanyaan dari Kak Febra. Iya, makasih Mas Febra, kita ketemu lagi nih. Sama-sama. Mas Febra kita nanya ya. Ya, jadi gini, memang untuk motivasi para pendaki, sebenarnya sih gini, karena emang bakat aku dari dulu ya, aku seneng memotivasi orang sebenarnya. Ya, ada orang kelihatan kayak dianggap dikecilkan, kayak misalnya di lingkungan ada marbot masjid, seakan-akan mereka ya cuma bersihin WC apa, aku ajak dia, terusnya aku ajak pelayan restoran atau ngumpulin, kita latihan fisik, aku bawa langsung ke Gunung Salak, satu lewat jalur yang paling susah, mereka berhasil turun dari sana, confidence, akhirnya mereka berubah, ada yang jadi ustadz di mana, ada yang jadi pengajar di Solo, pokoknya gitu. Ya, itu emang aku senang sekali memotivasi orang gitu untuk menemukan, kalau bahasanya kalau boleh minjam punya Anthony Robbins, awaken the giant within gitu. Jadi membangkitkan apa yang ada di dalam tubuh kita itu, sebenarnya kita ada raksasa di dalam tubuh kita gitu. Cuma ini can do spiritnya harus dibangun. Jadi semua harusnya bisa selama orang bisa mencapai situ gitu. Siapapun sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya aku selalu masukkan spirit itu ke teman-teman yang kenal aku, yang mendaki bareng aku gitu. Jadi itu, dan memang aku selalu menanamkan ke mereka bahwa di sana itu 10% fisik, 90% mental. Jadi 90% mental itu apa? Mental dan spiritual. Jadi aku selalu cerita juga bahwa di gunung itu aku anggap seperti, kalau aku ya ngelihat gunung itu seperti raja lagi duduk dia. Artinya dulu kakek aku juga suka ngomong kalau misalnya ke gunung itu bilang aja, kamu Rahmat, saya gunung. Aku juga bingung, cuma aku turutinnya kakek aku dulu ya. Tapi ternyata itu sebenarnya prinsip blend dengan si gunung itu. Jadi bahwa ini adalah tempat bermain kita, ini adalah rumah kita gitu. Jadi bahwa gunung ini adalah tempat kita, bukan yang asing buat kita. Nah, di situ aku bangun rasa spiritualnya bahwa gunung ini adalah menunggu kehadiran kita. Kita bukan ingin menaklukkan dia, tapi kita sedang ingin bertamu. Kalau diizinkan berdiri di atas puncaknya, saya akan berdiri di sana gitu. Jadi ya itu dia spiritual yang memang aku ingin bangun ke teman-teman, bahwa itulah 90%-nya. Jadi alhamdulillah dengan perasaan seperti itu selalu ada kekuatan terus di saat kita sudah capek ya, sudah merasa kayaknya energi kok kurang, tapi selalu ada lagi energi lagi tambahan terus seperti itu. Jadi itu Mas, jadi emang saya nggak hanya, walaupun saya adalah pelatih fisik, tapi ketika di sana di sana emang mental dan spiritual. Jadi seberapa hebat pun fisik kita, kalau sampai sana kita mentalnya dan spiritualnya buruk, itu kayak baterai alkalin kena air langsung drop, dia nggak bisa. Akhirnya yang akhirnya memotivasi aku bahwa semua seharusnya bisa, asalkan kita bisa jaga itu ya, can do spiritnya dibangun lagi, dan semua bisa mencapai. Jadi akhirnya kalau ternyata kita nggak bisa, itu takdir. Itu bukan kita yang memutuskan. Kalau takdir itu Allah yang memutuskan. Apakah kita sampai di puncak itu atau enggak, bukan hak kita. Kalau ditanya, kira-kira Mas Ahmad bisa nggak sampai puncak itu? Aku bilang, aku nggak tahu. Tapi aku tetap berusaha. Kita semua tim ini tetap berusaha sebaik mungkin. Tapi siapa yang berdiri di sana itu takdir. Itu Allah yang menentukan, bukan kita. Kita nggak ada hak memutuskan itu. Sebenarnya itu aja. Kita yang penting berusaha. Itu sih, alhamdulillah teman-teman secara spiritual, teman-teman yang
yang kita berangkat bersama juga terbangun mental spiritual itu. Jadi keberhasilan kita itu bukan keberhasilan individual, tapi ini keberhasilan tim semua. Ketika memang benar kata Ozi tadi, ketika Kemal diturunkan, ya aku sedih. Aku bukannya nggak bisa, emang nggak seemosional Ozi ketika sampai nangis ya gitu. Tapi aku waktu itu berpikir kalau Mbak Neni berangkat, Mbak Neni bisa digendong. Ya gitu. Ini berpikir logikanya ya gitu ya. Mbak Neni bisa digendong kalau ada apa-apa. Tapi kalau Kemal berangkat, yang gendong Kemal itu siapa? Itu terlalu berat. Jadi itu logika berpikirnya kenapa kok Mbak Neni padahal sama Kemal itu waktunya sama ya. Maksudnya pada saat itu masih di situ di sadar sementara, kok Kemal harus turun. Makanya Kemal sedih. Kemal nanya ke aku sebenarnya, Om gimana Om? Aku pengen sampai puncak gitu. Tapi Islam meminta dia sudah nggak bisa berangkat. Sementara nggak ada dua pemimpin di gunung. Aku nggak bisa mengkonfrontasi Islam. Karena ketika aku mengkonfrontasi Islam, kita akan gagal semuanya nanti. Aku berpikir gitu. Akhirnya aku ambil prioritas. Aku langsung ngomong ke Kemal, ya Mal, Kemal harus turun. Jadi itu sama kejadian ketika di Ekuador. Ada ibu-ibu itu yang ketika jam 6 pagi, kita lagi summit attack dari jam 1-an ya. Jam 6 pagi, si guide-nya langsung nunjuk, Anda turun, nah kayak gitu. Kita bingung kan jam 6, sementara 3 jam target sampai puncak tuh 3 jam lagi ya. Itu masih 3 jam lagi kayaknya kemungkinan bisa. Oh, kenapa saya harus turun? Saya nggak ada tanda-tanda, saya nggak pusing, nggak apa, kata teman-teman aku yang disuruh turun ya. Bisa katanya si guide itu, saya dilatih untuk bisa melihat dan saya akan tahu siapa-siapa yang kena mountain sickness. Goal Anda sampai puncak, tapi goal saya membawa Anda selamat sampai ke bawah. Nah, jadi itu ketika mereka nanya ke saya, gimana Coach, kira-kira aku harus turun atau enggak? Aku langsung bilang, nggak pikir panjang, Mbak harus turun. Udah. Aku konsekuensinya mau dimusuhin, sampai base camp tuh aku dimusuhin. Yang benar. Tapi nggak bisa, nggak ada dua pemimpin. Ketika guide kita itu pemimpin di sana. Ketika guide minta dia turun, aku nggak bisa sebagai, aku konfrontasi, ntar kita gagal semua satu tim. Jadi itu yang akhirnya ya, itu yang memotivasi saya bahwa, tapi kita tetap berhasil karena tim ini ada yang sampai puncak. Nah itu yang kita bangun seperti itu sebenarnya. Itu sih Mas Febra. Iya. Dalam sekali ya, Kak Febra. Sudah puas ya dengan luar biasa. Salut. Salut, iya, karena memang ya benar sih apa yang disampaikan sama Coach itu, can do spirit itu sangat bermanfaat sekali dan itu udah saya rasakan ya. Gunung itu tetap di sana kok, masih nungguin, sama seperti waktu saya gagal Elbrus 2 kali, dia masih tetap setia nungguin saya untuk ketiga kali, 4 kali, 100 kali mungkin gitu. Jadi prioritas adalah keselamatan dan juga kita tetap bisa mengukur kemampuan diri kita masing-masing, kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, rasanya kayaknya waktunya nggak cukup nih ya buat kita, kayaknya masih banyak pengen explore lagi. Saya seneng banget bisa reunian sama tim pendakian Elbrus Adventure Time ini. Terima kasih untuk semua tim yang, aduh saya kok jadi ini ya, jadi sentimental ya, yang sudah menemani perjalanan saya. Itu merupakan bagian dari yang sangat berarti gitu loh, dari 2 kali perjalanan yang saya gagal, terus di 2019 alhamdulillah saya bisa mencapai Elbrus dan saya bisa menghadiahi puncak Elbrus sebagai hadiah buat ulang tahun Stapala yang ke-40. Dan sebelum ditutup, kita bisa foto bareng nggak ya? Foto bareng dulu dong, operator. Ayo, kita foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Banyak belajar di sini. Nanti kita kontak-kontak lagi ya. Bye. Bye. Thank you.